Saya minta bantuan Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Urut 2. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Selanjutnya saya persilahkan kepada pendukung dari paslon nomor urut 3. Terima kasih. Baik, boleh kita berikan apresiasi untuk kita semua. Sebagai pasangan nomor 2 mengusung misi yang terkait dengan inklusi dan kesejahteraan. Yang pertama adalah bagaimana membangun manusia itu unggul. Dan memang kita programnya adalah manusia yang unggul, kemudian membawa kota yang maju. Dan roadmap itu harus melalui 4 hal. Yang pertama, jelas dia manusia sehat, jasmani rohani, kemudian berpendidikan, dan kemudian roadmap yang kedua adalah dia bekerja, dan kemudian roadmap yang ketiga adalah dia punya investasi, harus menyerap tenaga kerja, dan yang keempat adalah pemberdayaan perempuan. Ini tidak bisa kita tinggalkan untuk akhirnya menuju kota yang maju. Nah, oleh karena itu kemudian dari situ jelas bahwa kita harus memberikan layanan yang paripurna untuk semua. Dalam hal ini yang inklusi jelas harus diperhatikan, karena jangan sampai kelompok rentan itu justru menjadi beban, tapi kelompok rentan harus produktif dan kemudian akhirnya juga berkontribusi terhadap pembangunan. Oleh karena itu stunting, kemudian juga disharmoni di dalam keluarga harus diciptakan, kemudian juga difabilitas ini sebetulnya tidak hanya fisik saja, tetapi bagaimana intelektual, difabel, intelektual, dan juga difabilitas dari sisi hal yang lain seperti mental, karena ternyata kita ini banyak sekali yang fisiknya itu gagah, hebat itu, tetapi pikirannya agak ngeng sedikit lah ya. Jadi itu hal-hal yang mental disorder atau toxic, kita banyak sekali toxic. Hari ini stunting turun, tapi toksiknya meningkat. Oleh karena itu, hal-hal seperti inilah yang harus kita perhatikan secara keseluruhan. Tentu tata kelola pemerintah yang bersih itu penting sekali. Saya kira wakil saya Pak Wawan bisa meneruskan. Silakan. Terima kasih Pak Wali. Kami oleh pihak manapun. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya akan dibantu untuk ditata soalnya di tempat yang sudah tersedia. Terima kasih di panelis pemirsa dari KPU Kota Yogyakarta. Baik, Bapak Ibu, bisa kita saksikan bersama bahwa soal masih dalam kondisi tersebut. Tentu kualitas keluarga itu penting sekali. Ya, mudah-mudahan nanti diskusinya ya seputar itu mestinya, karena kalau saya lihat sumbernya itu ada pada keluarga. Ketika kita ada gangguan sosial dan ada katakanlah mental disorder, mental illness, itu kan sumbernya di keluarga. Jadi mestinya di samping pelayanan pada difabel yang inklusif, gender yang inklusif, mestinya juga kita inklusif itu juga untuk mereka yang mental disorder, karena difabel itu tidak hanya fisik, tapi mestinya juga secara mental dan juga secara psikososial. Oh ya, ya kalau saya sih karena ini pilkada yang ketiga ya, jadi keluarga memang sudah berkondisi. Jadi dulu kan waktu pertama ikut pilkada itu keluarga juga ikut stres.
Tapi kalau sekarang ini keluarga mendukung dan keluarga lebih enjoy, lebih nyaman, tidak stres karena biasa. Mas Wawan, keluarga kita dengan dari keluarga dengan saya jadi ini silakan mungkin satu dua silakan. Hari ini kan tentang perlindungan dan disabilitas terkait dengan apa kaitannya dengan infrastruktur, kemudian perspektif. Mungkin perspektifnya lingkungan hari ini terkait dengan inklusi dan mensejahterakan. Jadi masih pada tema tata kelola, sehingga bagaimana infrastruktur untuk mereka yang risiko tinggi. Misalkan ada lansia, Jogja kan lansianya 16%. Bagaimana kita ini kota ini ramah lansia atau tidak? Itu infrastrukturnya mestinya ke sana harus kita pikirkan. Jadi layanan difabilitas di beberapa area publik kan harus ada. Kemudian juga infrastruktur yang menyangkut masalah mendukung menciptakan generasi yang unggul. Contoh, kalau kita tinggal di tempat yang kumuh, terus di sana tidak ada ruang terbuka untuk bermain anak-anak, dan udaranya juga tidak cukup pepohonan, itu kan sebetulnya kan kasihan anak-anak kita. Karena kalau saya bicara stunting misalnya itu kan 70% dipengaruhi oleh lingkungan, dan juga sampah. Jadi infrastruktur untuk sampah itu menjadi suatu hal yang penting kalau menurut saya, karena itu menyangkut lingkungan yang mendukung sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup. Oke, terima kasih. Hari ini juga KPU kita apresiasi selain melakukan berbagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua yang saya hormati, Kanjeng Hidom, KPU, pemerintah DKI dan juga PJ Wali Kota dan mewakili teman-teman KPU di TPS tempat pengelolaan sampah yang sementara. Anda bisa dibawa ke kita ini di Kota Jogja ini sudah punya TPS-TPST. Sementara itu banyak titik-titiknya, cuman belum berjalan. Menurut saya infrastruktur sudah ada, saya sudah cek satu, tapi belum optimal. Yang misalkan harusnya 60 ton per hari, belum 60 ton. Yang harusnya bisa dikasih, baru 2 shift, misalnya seperti itu. Kemudian yang untuk pembakaran sampah, ini kan punya 2 unit besar, itu kan juga belum jalan. Nah, kalau menurut saya tata kelola manajemen sampah infrastruktur yang sudah ada ini harus dijalankan. Baru yang kedua, menambah outlet TPA-nya. Kita tahu bahwa di Bilman kita diberikan tempat juga untuk menjadi pengolah sampah di sana. Itu kan juga belum optimal. Nah, kemudian kita menyiapkan di Kulon Progo. Di Kulon Progo pun ada 2 skenario. Skenario pertama pakai logistik, skenario kedua pakai ada di Indah yang nanti mengolah sampah di rumah. Sebetulnya sih teknis yang menurut saya tata kelola ada yang hanya masih perbedaan harga. Oh, mintanya 490 tapi ya ada anggarannya 480 kayak gitu kan teknis banget, dan itu menurut saya harus bisa selesai. Oke, terima kasih. Jakarta bisa menjadi SDM yang unggul, tetapi no one left behind. Jadi semua tersentuh, jadi mengarus utamakan mereka yang